Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian yang lagi cari rumah buat lihat rumah karya arsitek yang keren dan menarik. Yuk kita lihat bareng-bareng Numa Housing. Ya, buat tetangga online semua yang domisili Bandung atau sedang mencari rumah di wilayah kota Bandung. Nah, sekarang saya mau kasih informasi yang menarik, yaitu sebuah perumahan yang keren banget karena didesain oleh arsitek ternama yaitu Louis Spatial. Dan di belakang saya ini udah ada salah satu karyanya di perumahan Numa Housing. Kalau misalnya penasaran bisa langsung cek Google Maps, namanya Numa Housing, bisa klik juga link di deskripsi ya tetangga. Kita bahas rumahnya sekarang nih. Rumahnya sendiri dia bergaya modern, minimalis, tropis. Nah ini dia, minimalis banget, khas banget nih karya-karya dari Louis. Dan sekarang diaplikasikan ke Numa Housing ini. Jadi kalau buat kalian yang ingin punya rumah hasil karya arsitek, nggak perlu repot-repot, langsung aja bisa memiliki di Numa Housing ini. Dan sekarang kita bahas spesifikasinya ya. Dia punya luas tanah sekitar 96 meter persegi, lebar 6, dan ke belakangnya itu 16 meter ya tetangga. Kemudian dia punya luas bangunan 77 meter persegi dengan 2 lantai, dan di dalamnya terdapat 3 plus 1 kamar tidur. Nanti kita lihat sama-sama di dalam ya. Tapi kita bahas dulu depannya nih. Dari depan ini rumah lebar 6 meter tetangga, dan di sini bisa kalian lihat ukuran carportnya lumayan besar ya. Ini sekitar ya hampir 5 meter tetangga, atau bahkan sudah 5 meter itu. Di sini dia pakai untuk material lantainya pakai cor-coran beton dengan tali air, garis-garis seperti ini. Kemudian di sini ada yang menarik lagi berupa yaitu kanopinya tetangga ya. Kanopinya juga senada banget nih sama bangunannya karena ini memang built-in. Jadi ketika kalian beli rumahnya sudah dapat langsung dengan kanopinya seperti ini. Minimalis kan? Cakep ya. Warnanya ini dominan putih. Jadi buat rumahnya jadi terasa lebih terang, terasa lebih besar, dan juga mungkin bisa jadi kanvas cerita baru kalian. Nah, kita lanjut bahas spesifikasi bangunannya. Tadi kita udah bahas carportnya, dan di sini dia untuk kanopinya materialnya pakai baja hollow 10x10 seperti ini. Kemudian di sini ceilingnya masih ditutup seperti ini ya. Kesannya minimalis banget tetangga. Dan ini kalau bisa kalian lihat, nah ini apa? Ini adalah rantai atau supaya air dari atas itu, dari kanopi, tidak lari kemana-mana, tidak nyiprat kemana-mana, langsung ngalir ke sini. Karena di atas ini sebenarnya ada talangnya, jadi untuk menampung air dari talang itu, dia disalurkannya melalui rantai-rantai ini, supaya nggak nyiprat kemana-mana tetangga. Oke, kita lanjut. Di area carport, di sebelahnya itu terdapat, ini untuk ini ya jalan ya, akses jalan orang, jadi melewati bebatuan seperti ini. Jadi nuansanya tetap alami tetangga, direpresentasikan dari batu-batuan ini. Dan di sini bisa kalian lihat juga masih ada taman yang ukurannya cukup besar. Ini sekitar lebarnya 80 cm, panjang kesananya sekitar hampir 3 meter tetangga. Dan kalau kalian beli rumahnya, ini udah dapat tamannya dengan tanaman-tanamannya, dengan pohonnya juga kalian udah dapat. Tapi nggak tahu ya, kalian bisa pilih apa enggak untuk jenis pohonnya. Kalian bisa tanya langsung aja ya untuk itu. Dan di depan sini juga masih terdapat bak sampah nih tetangga. Jadi kalian nggak perlu beli bak sampah lagi yang ditaruh di depan, karena di sini udah disiapin, jadi rapi, lengkap dengan tutupnya. Jadi tinggal buang sini, nanti diambilnya. Oh, dari sini juga. Karena ini rumahnya nggak pakai pagar ya. Jadi dia ada di dalam townhouse dan sistemnya juga one gate system, jadi lebih aman tetangga. Yuk, kita lanjut. Tadi di taman, di sebelah sini ada taman, dan di sini di antara dinding dan carport masih ada taman lagi tetangga sekitar 60 cm ya. Cukup lebar, dia lebarnya selebar carport. Dan ini juga dapat nih tetangga tanaman ekor kudanya. Nah, ini nggak tahu juga ya, kalian bisa request apa enggak, tapi standarnya udah dapat tanaman ekor kuda seperti ini. Nah, ini ada yang unik lagi tetangga. Nah, ini dindingnya. Kalau di rumah ini dia dindingnya di lantai 1 atau di lantai bawahnya ini dia pakai tekstur kamprot seperti ini ya. Sementara untuk dinding lantai 2 dia di finishing halus aci rata seperti itu. Ini juga carportnya nggak terlalu kasar, tapi bertekstur tetangga.
Dan ini di sampingnya nih apa? Nah, ini juga lucu nih tetangga. Jadi ini adalah jalur atau pipa air. Jadi di rumah ini pipa airnya yang dari genteng itu, dia tidak ditanam di dalam struktur ataupun di dalam dinding. Dia adanya di luar seperti ini. Dan dicat warnanya seperti metal ya jadinya. Mantep. Oh ya, ini mumpung kelihatan, di sini ada token listrik. Kalau kalian beli rumahnya, token listriknya dia standarnya dapat di 2200 volt ampere. Nah, sekarang kita mau lihat rumahnya. Untuk akses ke bagian dalam rumah melalui samping seperti ini ya, karena pintunya tidak terlihat dari depan tetangga, dia pintunya menyamping. Tapi yang di depan sini ada pintu yang kelihatan. Nah, ini sebenarnya bukan pintu utama, tapi ini adalah akses menuju ke area taman samping atau samping rumah. Jadi rumahnya ini dia tidak nempel dengan tetangga. Jadi tetap ada jarak ya. Ini rumahnya sehat kalau misalnya nggak nempel seperti ini. Kenapa? Karena bisa bikin bukaan dan juga sirkulasi udaranya lebih lancar dan meminimalisir mungkin hal-hal yang nggak diinginkan ya terjadi. Misalnya air dari kamar mandi tetangga rembes ke rumah kalian, atau sebaliknya dari rumah kalian rembes ke tetangga, itu kan nggak enak ya. Nah, kalau ada jarak seperti ini, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir. Tapi buat faktor safety di sini juga tetap dibuatkan pintu ya, jadi tetap bisa dikunci dari luar maupun dari dalam tetangga. Nah, sementara pintu utamanya ada di bagian sini. Nah, ini dia. Pintu utamanya ada di samping seperti ini tetangga. Dia materialnya engineering wood seperti ini. Jadi selain nuansa putih, nuansa abu-abu, juga terdapat nuansa kayu di sini sebagai penyeimbang ya tetangga. Nah, ini dia pintu utamanya yang menyamping. Jadi nggak terlihatan dari depan juga. Oh ya, selain pintu, di sini di terasnya juga ada material seperti kayu, tapi ini adalah concrete wood alias bukan kayu ya. Material concrete wood ini sekarang banyak banget dipilih, terutama buat di area outdoor, karena dia lebih tahan cuaca, warnanya lebih awet, dan kemudian tahan rayap alias nggak dimakan sama rayap ya. Iyalah, dia kan bukan kayu, dia terbuat dari papan semen seperti itu. Ini nih. Ini juga detail yang menarik ya tetangga. Biasanya kanopi itu dibikin nempel ke dinding ya. Tapi kalau di sini nggak dibikin nempel tetangga. Jadi kanopinya sendiri, dindingnya sendiri. Di sini poin plusnya adalah karena dia nggak nempel, jadi dia bisa tetap bikin bukaan di atasnya, dan juga untuk maintenance dinding depan dan kanopinya gampang karena dia nggak jadi satu, karena dia terpisah seperti ini. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Oke tetangga, sekarang kita mau bahas bagian dalam rumahnya nih. Nah, ini begitu masuk ya. Ini adalah dinding depan. Jadi di bagian depan itu tidak ada bukaan berupa jendela yang besar. Sebagai gantinya di sini terdapat bukaan sebagai sirkulasi udara dan juga cahaya. Jadi dia di sini terdapat jendela boven. Jendela boven itu jendela zigzag tetangga. Jadi senantiasa terbuka 24 jam. Nah, kalau kalian khawatir dengan serangga atau sejenisnya, bisa kalian kasih kasa nyamuk juga ya di antara bukaannya itu. Jadi sirkulasinya tetap kebuka, tapi serangga nggak bisa masuk. Kenapa nggak dibuat juga jendela di bagian sini? Ya tentu saja alasan private tetangga. Oke, sekarang kita udah di bagian dalam rumah dan kita langsung ketemu dengan area living, dining, dan juga kitchen. Kita bahas dulu area living room-nya. Di sini cukup luas ya tetangga di area lantai 1 ini, dan yang langsung kelihatan adalah lantainya. Lantainya di sini pakai granit tile ukuran 60 x 60 dengan warna atau motif batuan alam seperti ini tetangga. Oke, di sini karena ini living room, tentu saja kalian bisa menempatkan sofa sampai ukuran yang lebih besar daripada ini pun bisa tetangga. Nyaman banget ini. Enak ya. Di dalam sini juga nuansanya masih putih. Dan kalau tadi saya bilang nggak ada jendela di bagian depan, sebagai gantinya, nih dia jendelanya ada di samping. Jadi nggak usah khawatir soal sirkulasi udara di rumah ini karena udah dipikirin dan dirancang sedemikian rupa ya. Oke tetangga, kita lanjut bahas area selanjutnya. Di sini ada area dining. Nanti ini sebagai keperluan rumah contoh aja ya. Furniture yang di sini itu adalah keperluannya sebagai contoh aja. Nanti yang kalian dapatkan itu tidak seperti ini, tapi nggak usah khawatir. Yang nempel-nempel kayak pintu, jendela, kusen itu sudah dapat seperti yang saya sebut di depan tadi, yang nempel-nempel. Termasuk yang ini nih. Di sini kita akan langsung ketemu dengan dapur. Ini dapurnya oke banget, minimalis, masih
sama dengan desain keseluruhan rumahnya. Dia di sini dapurnya letter L seperti ini, dan ini kalian sudah termasuk dalam paket pembeliannya. Kecuali cooker hood dan kompor. Selebihnya udah dapat, mau kabinet atas, kabinet bawah, itu udah dapat. Termasuk juga ini top table-nya kalian udah dapat yang seperti ini. Jadi bukan cor-coran ataupun bukan keramik yang biasa, tapi memang udah dapat yang seperti ini. Keren ya, setipis ini tuh top table-nya. Kalian udah nggak perlu custom kitchen set lagi, tinggal beli kompor aja sama mungkin kalau perlu cooker hood. Dan ini backsplash-nya juga udah rapi banget, dia pakai keramik mozaik seperti ini. Ini keramik loh ya, bukan stiker. Dan oh iya, yang nggak dapat kan kompor dan cooker hood, tapi kalau kitchen sink-nya dapat, tetangga, tenang aja. Nah, menarik ya. Nah, sekarang saya mau ajak kalian ke sini. Jadi di lantai 1 itu terdapat 2 kamar mandi. Nah, ini yang pertama nih. Kita lihat kamar mandinya. Sama material pintunya, dia pakai pintu engineering wood. Nah, ini dia kamar mandinya. Kamar mandi untuk lantai 1. Di sini ada kloset, ada shower, ada water heater, dan juga untuk cuci tangan di mana? Gak usah khawatir. Ini dia tempat cuci tangannya sudah dibuatkan juga. Nah, di sini ada satu pintu yang mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena memang warnanya dikamuflase dengan dindingnya. Tapi ini adalah pintu loh tetangga. Dan di baliknya adalah tada. Nah, ini bisa ditempatkan sebagai gudang. Dan pintunya dia minimalis ya tetangga, karena warnanya itu tadi, dan juga dia nggak pakai kusen. Jadi ini pintunya udah pakai sistem engsel pivot. Oke, next kita bahas selanjutnya ke bagian belakang. Untuk ke belakang kita bisa melalui akses pintu geser seperti ini, aluminium tentu saja materialnya, dengan kaca yang lumayan besar seperti ini. Dan ini ada 2 ya, bisa dari sini. Kalau mau ke samping bisa lewat sini. Nanti kita ceritain di samping aja. Tapi saya mau ajak kalian ke belakang dulu yuk. Jadi karena lahannya lumayan besar ya tetangga, di sini kalian bisa punya space yang cukup untuk area hobi kalian atau untuk pengembangan rumah selanjutnya. Itu tergantung kebutuhan kalian ya. Ini bisa dijadiin area barbecue kalau teman-teman ngumpul atau lagi pada datang ke rumah selamatan gitu ya. Ini bisa menampung hingga mungkin 7-8 orang dengan nyaman ya. Nah, di sini sebelum kita lihat ke belakang sana, nah ini yang saya kasih lihat. Di sini ada satu ruangan ya. Ada 3 lebih tepatnya. Di sini adalah area service, area cuci, laundry kalian. Ini udah disiapin mulai dari keran airnya, terus juga sumber listriknya udah disiapin sampai ke drainase, hingga ke leveling lantainya aja dibuat berbeda sedikit nih tetangga. Jadi yang di sini basah, yang di sini kering tetangga. Jadi udah peruntukannya memang untuk cuci, jemur bisa dilakukan di sini. Jemur nanti bisa di sampingnya juga kalau kalian mau, atau kalau kalian nggak mau pakai jemuran ya pakai dryer ya, langsung bisa di sini nih tetangga. Ini hampir 1 meter lebarnya, dan di sampingnya ini langsung terdapat kamar tidur ART. Nah, ini dia kamar tidur ART, adanya di bagian belakang. Dan kamar mandi kedua yang tadi saya sebut adalah kamar mandi ART ini tetangga. Udah disesuaikan juga ya ukurannya, di sini tetap nyaman, bisa mandi, dan juga klosetnya di sini malah disiapinnya kloset duduk. Menarik tetangga. Oke, sekarang saya mau ajak kalian lihat nih area taman belakangnya. Nah, ini dia area taman belakangnya yang masih cukup luas menurut saya, mengingat ukuran lahannya ya. Ini bisa kalian manfaatkan untuk area hobi, ataupun misalnya mau bikin area jemuran bisa, atau mau bikin kolam ikan bisa banget di sini tetangga. Atau kalian punya ide lain, tulis di kolom komentar ya. Kira-kira kalau space seperti ini kalian buat apa nih di rumah ini? Di sini ada detail menarik juga tetangga. Ini adalah pemisahan antara area rumput dan juga area batu. Area batu ini biasanya digunakan untuk pijakan, untuk akses lewat. Tapi kalau kalian kurang suka, kalian bisa tambahkan batu yang lebih lebih flat, lebih besar buat pijakan kalian. Tapi ini menurut saya ini udah bagus, pakai split seperti ini atau batu pecah. Dan ini dipisahkan sama ini nih, besi siku. Jadi kalau kalian beli rumahnya nanti udah dapatnya kayak gini tetangga, udah rumput gajah, batu split, termasuk besi sikunya. Mau request pohon mungkin bisa, nanti tanya aja ya langsung. Sini saya mau ajak kalian. Nah, ini tetangga yang tadi saya sebut di depan. Jadi rumahnya tuh teksturnya dibuat
dua macam ya. Yang di bagian bawah itu adalah kamprotan, sementara yang di bagian atas itu dibuat acian halus seperti ini. Dan ini dipisah sama list seperti ini nih. Ya, ini tali air. Ini biasanya ada aluminiumnya sebagai pemisah dan juga supaya rapih. Dan di sini tetangga, ini adalah koridor ya. Kalau kalian lihat itu pintu yang di depan tadi. Nah, aksesnya melalui sini tetangga. Ini juga berfungsi untuk selain untuk penghawaan, pencahayaan alami tentu saja, ini juga berfungsi sebagai akses untuk ART ya. Jadi ART misalnya dari luar mau ke dalam tuh nggak perlu lewat living room kalian, misalnya lagi ada tamu, bisa lewat samping sini. Jadi sirkulasinya memang udah dipisah seperti ini tetangga. Dan di sini ada detail yang menarik tetangga. Ini khas banget karya arsitek yang satu ini. Ini adalah topi-topian yang terbuat dari plat seperti ini. Jadi dia nggak dicor ya tetangga, tapi pakai plat. Dan ujungnya supaya airnya tetap lari ke ujung sini, dia kemiringannya tentu saja dibuat menyesuaikan dengan jatuhnya air, dan juga di sini ditekuk sedikit supaya air tuh ngikut turun terjun ke bawah, nggak menggenang di atasnya. Dan ini 1, 2. Pokoknya kalau kalian lihat bukaan-bukaan ini, di atasnya ada ininya, topi-topian platnya. Yuk, kita masuk lagi. Oke tetangga, karena rumahnya 2 lantai, jadi sekarang saya mau ngajak kalian ke lantai 2-nya. Dan di sini ada tangga menuju lantai 2. Untuk lantai tangganya dia pakai material SPC, motif kayu seperti ini. Nah, kalau kalian bingung kok nggak ada railingnya, tenang, ada di sini nih. Ini dia hand railingnya. Kalau di sebelah sini udah nggak usah karena udah ditutup dengan dinding seperti ini. Dan kalau bisa kalian lihat ya, ini tetap cerah kan di bagian sini. Nah, itu cahayanya masuk lewat kaca boven yang dari depan tadi itu. Yuk. Oh iya tetangga, di atas sini juga ternyata tuh ada skylight. Ukurannya nggak terlalu besar, tapi menurut saya udah cukup banget. Karena kalau misalnya dibuat terlalu besar, dia nanti bakalan panas nih area sini. Ini sekitar lebarnya mungkin nggak sampai 20 cm nih. Tapi dia memanjang sampai ke sana. Jadi hampir sepanjang tangga ini ada bukaan untuk cahaya berupa skylight. Yuk. Ya, sekarang kita udah ada di lantai 2, dan sekarang waktunya kita lihat kamar-kamar. Karena di lantai 2 ini ada 3 kamar. Yuk, kita lihat kamar pertama. Ini adalah kamar tidur utamanya nih tetangga. Berarti ini adalah kamar tidur paling luas di rumah. Nah, dia punya akses udara dan pencahayaan ke bagian depan hanya 1. Yang ini, nah ini ukurannya sekitar, ya 70 kali 70 gitu ya. Ini bisa dibuka ataupun ditutup aja sesuai keinginan kalian. Dan lagi-lagi ya, enaknya punya bukaan ke samping itu atau area yang nggak nempel dinding tetangga itu, ini nih. Kita bisa punya kemewahan. Menurut saya ini kemewahan ya. Jendela ke samping. Kalau kalian ingin lebih private, di depannya nggak usah dibuka. Cukup ambil dari samping. Nah ini udah anginnya masuk, udaranya masuk. Dan juga tetap private tetangga. Dan di kamar tidur utama ini selain ada tempat tidur, area tidur, juga ada kamar mandi nih di sini. Ini dia kamar mandinya tetangga. Kamar mandinya model linear ya. Di paling ujung ini ada shower, di tengahnya ada wastafel, di bagian sananya ada kloset. Dan ini ya sekitar 90 cm sampai 1 meter, jadi masih cukup leluasa untuk mandi. Ya kalian bisa lihat, nggak kepentok kanan kiri ya. Ini desainnya juga menarik. Sampai sini masih terang ya, kamar mandinya aja masih seterang ini tetangga. Dan bisa kalian lihat desainnya konsisten, dia minimalis. Dan ini juga lucu nih detailnya nih. Oh iya, saya belum ngomongin sanitary ya. Jadi kalau kalian beli rumah ini, kalian dapat sanitary-nya yang berkualitas dengan merek Toto. Nah, ini nggak di-endorse Toto ya. Tapi itu memang udah standarnya di rumah hosting ini. Oke, untuk penghawaan di kamar mandi supaya nggak lembab, dia dapat bukaan dari samping, lagi-lagi dari taman samping yang nggak terlalu besar tapi jasanya besar itu, ya ini dia bisa dapat akses udara dan cahayanya dari taman samping itu tadi. Dan di sini pintunya pakai pintu geser seperti ini tetangga, jadi supaya ini ya space yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Nice. Nah ini kalau kalian perhatiin, ceilingnya ya, bentuk ceilingnya mengikuti bentuk atap tetangga. Jadi bisa dikatakan di kamar tidur ini ceilingnya cukup tinggi, dan itu bisa bikin ruangannya lebih adem tetangga. Tapi misalnya kalian masih kurang adem, bisa dipasang AC di bagian sini. Ini udah dapat. Oh ya, untuk jalur AC di rumah ini udah dapat ya. Nanti saya tunjukin tetangga. Dan di sini
bisa kalian tempatkan. Ini hanya untuk contoh aja, jadi kalau misalnya kalian beli rumah ini, yang kalian dapatkan itu yang nempel ya. Kayak sanitary, pintu, saya udah sebut tadi ya. Tapi yang furniture loose seperti ini, belum dapat tetangga. Ini hanya untuk inspirasi kalian aja. Di sini bisa ditempatkan lemari, kasur, dan juga di sini ada meja kecil, mungkin buat rias gitu ya. Yuk, kita lanjut. Nah, sini. Ini adalah kamar tidur kedua, ataupun bisa dikatakan sebagai kamar tidur anak. Nah, ini dia tetangga. Ruangannya sampai sini pencahayaannya juga masih bagus. Dia dapat bukaan ke bagian samping. Dan di sini juga ceilingnya nih masih mengikuti bentuk atap nih tetangga. Jadi karena bentuk atapnya adalah atap pelana dan lebar rumahnya 6 meter, jadi kayak dibagi dua gitu. Untuk di sini dia dapat yang sisi kanan, turunannya gitu ya. Dan di sini bisa untuk istirahatnya bisa pakai kasur ukuran single seperti ini, ataupun dipakai queennya masih bisa tetangga, tapi saya saranin kalau untuk kamar tidur satu orang ataupun untuk anak ya, pakai single aja udah lebih dari cukup sih. Di sebelah sini sebagai gantinya kalian bisa manfaatin jadi area belajar ataupun meja belajar, dan di bagian sini bisa nempatin lemari pakaian tetangga. Enak ya kalau punya rumah putih seperti ini ya, jadi kayaknya bisa diapa-apain banget gitu ya. Nah, di sini tadi saya udah mention soal AC, jadi udah disiapin semua nih tetangga. Jadi kalau mau pasang AC, tinggal beli unitnya karena jalurnya udah disiapin. Enaknya udah disiapin kayak gini, jadi nggak perlu bobok-bobok lagi kalian. Terus jalurnya juga rapi, kelistrikannya rapi, jalur pembuangannya rapi. Udah, tinggal beli unitnya, sambung, colok, nyala. Mantap. Nah, sebelum ke kamar ketiga, saya mau kasih lihat ini nih, inspirasi nih di bagian tengah di antara koridor kamar-kamar. Ini terdapat area multifungsi nih tetangga. Kalau di sini ya masih dikosongkan aja seperti ini bisa kalian manfaatkan sebagai area belajar anak-anak kalau misalnya nggak mau di kamar, ataupun area kerja kalian, misalnya kalian kerja dari rumah gitu ya. Ini bisa banget, atau bisa jadi perpustakaan nih ya. Kalau buat kalian yang punya koleksi buku banyak, ini bisa dimanfaatin banget. Ini areanya cukup luas ya tetangga. Nih perbandingannya dengan badan saya seperti ini, enak banget ini. Multifungsi, atau ya bisa jadi musola juga ya. Nah, ini saya jadi penasaran nih, kalau kalian beli rumah ini, kalian jadikan apa area multifungsi ini? Tulis di kolom komentar ya tetangga. Dan di sini juga terdapat, ini, skylight lagi. Wow, skylightnya hampir sama dengan yang di bagian tangga itu, tapi yang ini lebih pendek sedikit, cuma untuk lebarnya mirip. Yuk, saya mau ajak kalian ke kamar ketiga. Ini adalah masih juga kamar anak tetangga. Nah, ini inspirasi juga nih, kamar ketiga ini. Jadi, kamar ketiga ini punya luasan mungkin yang nggak seluas kamar kedua dan pertama, tapi dia cukup oke ya, tetangga. Jadi, tetap bisa menempatkan kasur, dan juga bisa nempatin lemari, dan juga meja belajar. Tetap punya bukaan tentu saja. Nah, enaknya di desain arsitek tuh begini ya, tetangga. Rumah kalau udah di desain arsitek tuh semuanya udah dipikirin, termasuk detail-detail kecil seperti ini nih, yang mau saya kasih lihat nih. Nah, ini adalah shadow line namanya tetangga. Jadi ini adalah pengganti plain, mungkin buat yang kurang suka pakai plain ataupun pengen rumahnya kelihatan minimalis, bisa pakai cara ini. Dia pakai shadow line seperti ini. Ini fungsinya hampir sama dengan plain, jadi misalnya ngepel, nggak bikin dindingnya kotor, tapi dengan syarat jangan pakai pel-pelan yang tebel itu, yang jadul. Pakai pel-pelan yang kekinian tuh, yang agak flat-flat gepeng gitu. Nah, itu bisa nyaman juga di sini. Dan selain itu, dia bikin kesan dindingnya jadi terasa melayang. Coba lihat dari atas. Itu dia. Ya, dindingnya jadi terasa melayang. Dan nggak cuma di bawah. Di bagian plafonnya juga, nih, shadow line juga tuh. Jadi kesannya plafonnya mengambang ya, floating ya bahasa Inggrisnya. Oke, keren-keren ini. Oh iya, ini untuk pintunya masih sama semuanya tetangga. Dia pakai engineering wood dengan kusen kayu seperti ini. Jadi gimana tetangga? Pengen punya rumah keren dan menarik karya arsitek? Bisa langsung main ke Numa Housing, terutama buat kalian yang lagi cari rumah di Kota Bandung. Kontaknya juga udah saya taruh di deskripsi, misalnya kalian ingin tanya-tanya, termasuk tanya soal budgetnya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!